hostnya, tapi masih di mic-nya masih dimatikan, Ustaz. Hah? Mic-nya masih dimatikan. Coba saya tak share screen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Oka, saya mau share screen kitabnya ya. Iya monggo Ustaz. Ya, awak ini kabel UPD. Ini kelihatan Pak Oka. Alhamdulillah kelihatan. Ya, kita mulai ya. Ustaz. Izin di Zoom lagi Ustaz. PDF Ustaz. Gimana Saat Roni? Diperbesar Ustaz. Diperbesar. Gini, Ya, Ustaz. Siap Ustaz, tidak koheran Ustaz. udah jelas. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal fudala rahimani wa rahimakumullah. Ini hadha wa al-liqa'ul awal, inilah pertemuan kita yang pertama li qiraati kutubil ulama al-mukhtarah. Kita akan baca sejumlah buku-buku para ulama yang terpilih dengan sejumlah pertimbangannya, sejumlah pertimbangan, dan di kesempatan kali ini kita akan mulai dengan membaca kitab Ma'alim al-Wasatiyah wal I'tidal, rambu-rambu sikap moderat, wal I'tidal dan proporsional, karya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi hafizallahu ta'ala, yang beliau merupakan real model tentang wasatiyah wal i'tidal yang dianut oleh ahlu sunnah di zaman ini. Hafizallahu ta'ala wa afaqahu.
Kita akan mulai dan majelis kita adalah majelis qiraatul kutub atau qiraatul kitab. Jadi nanti masing-masing saya minta untuk baca dan nanti saya akan menerjemahkan dan jika perlu dikasih komentar, saya akan komentari secukupnya. Ya, kita mulai dari Mas Hijah. Silahkan Mas Hijah. Baik Ustaz. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya lengkap ya. Nggak Oh, iya. boleh hanya muqaddimah. Namun harus muqaddimatun. Gitu. Baik Ustaz. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Fa inna dinallahi azza wa jalla wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Wa inna syaitana harisun ala ikhrajil mar'i min tariqil i'tidali wa la yubali akana dhalika bitafriti minhu aw biifratin wal muwaffaqu Man. wal muwaffaqu man waffaqahu Muwaffaqu wal muwaffaqu wal muwaffaqu man. wal muwaffaqu man waffaqahu Allah Ta'ala. Nah, Walidha hasbuk cukup. Ya. Muqaddimah itu boleh dibaca muqaddimatun dan boleh dibaca dengan bentuk isim maf'ul muqaddamatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, segala puji milik Allah, wa kafa dan cukuplah Allah. Ya, sebagai pelindung, sebagai saksi, dan ini kalimat yang mudah untuk diucapkan, namun berat untuk dipraktekkan kecuali orang yang Allah mudahkan. Cukup Allah sebagai pelindung. Ya, banyak orang yang meskipun sudah belajar tauhid, namun tidak cukup Allah itu jadi pelindungnya. Allah itu jadi sandaran hidupnya. Tapi ternyata sandarannya makhluk. Wassalatu wassalamu dan sholawat yaitu pujian Allah dan keselamatan untuk hamba-hambanya alladzina istafa yang merupakan manusia-manusia yang Allah pilih. Amma ba'du fa inna dinallahi azza wa jalla, sungguh agama Allah azza wa jalla itu pertengahan bainal ghali fihi, dan bukanlah bagian dari ajaran Allah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Bentuk masdarnya itu hulu. Wal jafi anhu, tidak pula meremehkan dan seenaknya dengan ajaran agama. Masdarnya adalah jafa. Nah, hulu itu sinonimnya adalah ifrat. Dan jafa itu sinonimnya adalah tafrid. Jafa juga sinonim yang lain adalah taksir. Dan pengertian hulu ini adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Batas yang semestinya. Dan seringkali hulu dan jafa itu seringkali identik dengan al-madah wa dzam. Pujian dan celaan. Jangan hulu, yaitu dalam pujian. Jangan jafa, yaitu dalam celaan. Wa inna syaitana, dan sunya setan itu harisun, sangat menginginkan. Dan harisun itu pasangannya ala. Sehingga harisun ala, sangat menginginkan untuk bisa mengeluarkan seseorang min tariqil i'tidali, dari batas proporsional. Nah, ikhraj itu dari sisi imla ini 4 huruf ya wazannya, af'ala yuf'ilu. Nah, itu kalau 4 huruf
Kemudian ada alifnya, maka alifnya pakai hamzah. Sehingga ala ikhats. Tapi kalau di atas 4 huruf, 5 atau 6, itu tidak pakai alifnya, tidak diberi hamzah. Sehingga iktidal, istighfar itu tanpa hamzah. Demikian ketentuan di qawaid al-imla. Dan itu ilmu khusus dalam bahasa Arab. Wala yubali, dan setan tidak peduli akan dzalika, apakah hal itunya kembali kepada kalimat inna syaitan harisun ala ikhwajil mar'i min tariqil i'tidal. Jadi kalau kembalinya itu ke jumlah, itu biasa digunakan pakai dzalika atau hadza, hadhihi, dzalika atau tilka, itu nanti seringkali kembalinya ke jumlah. Bitafritin minhu, dengan ceroboh atau seenaknya, minhunya dari al-mar'i, au ifratin atau berlebihan, wal muwafaqu, dan orang yang diberi taufik adalah man wafaqahullahu ta'ala, siapa saja orang yang Allah berikan padanya taufik. Kemudian Satroni, Siap, Ustaz. on cam Sat, kalau nggak ada udzur Sat. Wajib on Siap. cam. Oh, ya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Waliza fal mu'minuna yad'una rabbahum fi asrafi ibadatihim. Wa hiya sholatu iddata marratin fil yaumi wal lailati. Qailina ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Fal maghdubu qailin 'alaihim hasbuk. Satroni qailin, kenapa mansub Sat? qailin mansub hal, Ustaz. Ya, hal. Ya, karena hal. Nah, ahsantum. Walidha, oleh karena itu, orang-orang yang beriman berdoa memohon kepada Rabb-nya. Bi asrafi ibadatihim, dalam ibadah mereka yang paling mulia. Wa hiya salatu, yaitu salat. Dalilnya sabda Nabi, wa khairu a'malikum as-salatu. Atau wa khairul a'mali as-salatu. Sebaik-baik amal adalah salat. Tidak tamaratin, berkali-kali, dalam fil yaumi wal lailati, dalam yaum dan wal lailah. Yaum di sini karena gandeng dengan lailah, artinya siang. Artinya siang. Dan yaum itu ada makna lughatan dan ada pengertian lughatan dan pengertian syar'an. Kalau lughatan, yaum itu sejak terbit matahari sampai tenggelam. Kalau syar'an itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu yaum. Sehingga puasa yaumun wahid itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Walailah, sedangkan lailah ya tadi berarti sejak tenggelam matahari. Kalau lughatan ya sampai terbit matahari. Kalau syar'an sampai terbit fajar yang kedua. Qailin, ini hal ya. Saibul halnya mana Satroni? Sahibul halnya mukminun, Ustaz. Nah, ahsantum. Jadi, hal itu harus punya sahibul hal. Sahibul halnya, mereka orang-orang yang beriman, halnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, kemudian kita perlu coba baca catatan kaki. Ya, Pak Oka, Halaman selanjutnya atau catatan kaki Pak Oka. Ustaz? Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-wasatu. Ya, Wa- al-hafidhallahu ta'ala, beliau masih hidup. Oh, Meskipun Ustaz, ya boleh saja sebenarnya rahimallahu ta'ala untuk yang sudah hidup. Nggak masalah. Cuma adatan aja. Ustaz, assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-wasatu muharrakatan min kulli syai'in a'daluhu wa yuqala syai'un wasatun ay bainal jayyidi wa raddi'i. Qala Baradi'i. Baradi'i. Bacanya dalnya dipanjangkan. Assalamualaikum Ustaz. Ay bainal jayyidi wa raddi'i. Qala al-raghibu wa sabtu syai'i man lahu tarfani mutasawiyan al-qadri. Wa taratan yuqala lima lahu tarfani madhmumani wa mithalu zalika as-sakha'u wa sartun bainal bukhli wa tabziri wa syaja'atu wa sartun baina jubni wa tahwuri wa Watahawuri. Assalamualaikum wa tahawuri wa Nah, kaifa ma hasbuk. Al-wasat, muharrakatun, muharrakatan, semuanya diberi harokat. Ya. Sinnya tidak disukun, namun sinnya di fathah. Itu wasat min kulli syai', wasat untuk segala sesuatu artinya a'daluhu, yang paling pertengahan. Misalnya ada sesuatu dikomentari dengan syai'un wasatun. Sesuatu yang wasatun, artinya dia tengah-tengah antara bagus dan jelek. Di sini kemudian dikutip perkataan Ar-Rahib, Al-Rahib Al-Asbahani. Biasa disebut Rahib Al-Asbahani. Artinya beliau dari negeri Asfahan. Nah, Asfahan itu di mana, Satroni? Asbahan itu eh, di dekat Iran saja. Ya, di Iran sekarang. Di Iran. Ya, sekarang di Iran. Dan ya dan dia adalah negeri para ulama, melahirkan banyak ulama Asfahan itu. Dan maksudnya adalah ya sebelum Iran jadi negeri Syiah. Ini bukunya beliau judulnya Al-Mufradat ya. Ini kamus untuk kosakata Al-Qur'an. Ini kamus untuk kosakata Al-Qur'an. Jadi kamus khusus untuk kosakata Al-Qur'an. Kalau kita pengen ini kosakata yang ada di Al-Qur'an, kamus khususnya ini Al-Mufradat. Gitu. Dan ini ya di antara karya para ulama ada buku khusus kamus untuk Al-Qur'an. Ya, yang paling terkenal ya mungkin bisa dikatakan ya, buku Babon, buku induknya adalah ini Al-Mufradat. Nanti setelah itu sampai kontemporer juga banyak. Di antara karya kontemporer ada As-Sirat ya, di antara hal yang baru As-Sirat yaitu tentang Mufradat Al-Qur'an. Judulnya As-Sirat. Nah, beliau menyampaikan wasatu syai' itu malahu sesuatu yang lahu memiliki. Terjemahnya gitu aja. Jangan diterjemahkan baginya. Nanti pusing nanti memahaminya. Ma lahu ma sesuatu lahu yang memiliki.
Torfani dua sisi mutasawiyal al-qadri. Dan itu sama ukurannya. Mutasawiyah ini musanna. Kenapa nunnya hilang Pak Oka? Karena dia ini Ustaz hasbun nun kan Ustaz. Hmm? Ya karena dia itu Ustaz apa jamak musanna Ustaz. Kok jamak musanna gimana? Musanna sama Musanna jamak beda. mutasawiyani. Kan dia mudhof ilaih Ustaz. Idhofah Ustaz. Ya, karena dia mudhof. Mudhof. Ya, musanna jika mudhof, nunnya hilang. Nah, wataratan yukalu, ini yang pertama. Berarti makna yang paling umum, wasatu syai' itu sesuatu yang di tengah. Sehingga sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama ukurannya. Pas tengah-tengah. Ya, ke kanan 1 kilo, ke kiri 1 kilo misalnya. Nah itu, nah pas titik tengah-tengahnya namanya wasat. Watarotan terkadang, berarti ini makna yang kedua. Yukalu disebut wasat, 5 untuk sesuatu yang lahu memiliki 2 sisi yang tercela. Ya, tengah-tengah yang bagus di antara 2 yang tercela. Tanpa menimbang kadarnya, itu seberapa besar. Boleh jadi yang tercela lebih besar ukurannya daripada yang terpuji. Berarti ada berapa makna untuk wasat? Ada berapa makna? Dua Ustaz. Ya ada 2. Contohnya, as-sakha, dermawan, itu pertengahan di antara bakhil dan tabdzir. Ya, antara pelit dan buang-buang. Wasyaja'atu, sedangkan berani itu pertengahan bainal jubni wa tahawuri, antara takut dan tahawur. Tahawur ini masuk ke dalam bahasa Jawa jadinya ngawur. Ngawur bahasa Jawa itu dari bahasa Arab tahawur. Jadinya ngawur, berani namun asal-asalan. Itu tahawur. Nah, tengah-tengah antara penakut dengan ngawur seenaknya namanya syaja'ah. Ya, tahawur ini tentu dari kata kerja fi'il madhi tahawwara. Sebelum kita lanjut, Pak Oka nasrib istilahi tahawwara, Pak. Nah Ustaz. Tahawwaro ya tahawwaru tahawuran mutahawwirun mutahawwarun tahawwur lata tahawwur mutahawwarun mutahawwarun tuhuwira yutahawwaru. Diulangi Pak Oka. Tahawwara ya tahawwaru. Tahawwaro ya tahawwaru tahawuran Tahawuron. tahawuran mutahawwirun mutahawwarun tahawwur lata tahawwur tahawwir ya San. Fi'il amrnya tahawwar. Tahawwar. Oh ya, Oke, coba wazannya dulu Pak Oka. Tafa'ala. ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al tafa'alun mutafa'alun Ya, terus sekarang tufu'ila jadi tahawara. tahawwara ya tahawwaru tahawuran mutahawwirun mutahawwarun tahawwar la tatahawwar mutahawwarun mutahawwirun mutahawwirun Mutata mutahawwarun mutahawwarun 2 kali. ya mutahawwarun mutahawwarun Ya udah kalimatnya menurun kalau udah mau selesai. Oh, ya, Ustaz. Pak Arifin, ini Pak tasrif lughawi Pak, tahawara. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tahawwaro, tahawwaro, tahawwaru, tahawwarat, tahawwaratat, tahawwarna, tahawwarta, tahawwartuma, tahawwartum, tahawwarti, tahawwartuma, tahawwartunna, tahawwartu, tahawwarna.
Ya, kemudian mudoreknya, Pak. Yatahawwaru yatahawwarani yatahawwaruna Ulangi. yatahawwarani yatahawwaruna tatahawwarani yatahawwarna Hmm. tahawwar La. tatahawwaru tatahawwarani tatahawwaruna tatahawwarina tatahawwarani tatahawwarna atahawwaru natahawwaru. Nah, kemudian ya Pak Arifin baca coba. Ustaz, izin Ustaz ya. Oh, mau izin Ustaz Roni ya. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih di catatan kami saja. Iya, masih di catatan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ma tasarrafat hadhihi al-lafzatu najdaha la tahruju fi ma'naha an ma'anil adli wal fadli wal khairiyati wan Nisfi. nisfi wal bayyinati wa minhu qaulul a'rabi lil hasani ya Aba Sa'idin alimni dinan wa sultan la zahiban faruton wala saquton aidinan mutawassiton la mutaqaddiman bil huluwi wala mutaakhiran bit tuluwi. Nah, hasbuk. Nah, Ustaz. Wa kaifa ma tasarrafat, dan apapun bentuk pecahan hadhil lafzatu yang muncul dari kosakata ini wasato, jadi mau bentuk mudhari', mau ditambahi apa gitu, apapun perubahannya, ya nanti ditambahi jadi mazid, kemudian nanti tambahi mazid berapa huruf, apapun perubahannya, kata Ar-Rahib, najiduha, kita jumpai kosakata tersebut tidak akan keluar dari maknanya, yaitu pasti apapun bentuknya nanti kosakata itu pasti mengandung makna al-adl, adil, wal fadl satu hal yang unggul, wal khairiyah satu yang khair, sesuatu yang bagus. Kalau enggak ya maknanya anis, ya, di tengah-tengah separuh, wal bainiyah dan di antara dua hal atau di tengah-tengah di antara dua bagian. Wa minhu contoh, ya, contoh penggunaan kosakata ini dengan makna seperti itu perkataan seorang Arab Badui kepada Al-Hasan, mungkin Al-Hasan Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, ajari aku dinan wasuton, agama yang pertengahan. Ladahiban faruton, tidak berlebihan. Dahiban berarti dahibannya berarti pergi melampaui batas. Walasakiton tidak pula jatuh, artinya kurang dari pertengahan, jatuh di bawahnya pertengahan. Sakuton sama jatuh. Nah, dinan wasuton ini kan ya di antara bentuk pecahan dari wasato. Artinya dinan mutawasiton, agama yang pertengahan. La mutakodiman tidak maju dari batasnya, bil huluwi dengan melampaui batas. Wala mutaakhiran, tidak pula mundur, bituluwi dengan tulu itu ta'ala ya tulu itu setelah nanti. Ini maksudnya ya intinya adalah taksir, ya kurang dari semestinya. Nah, kemudian ini Pak Gani. Nah, Ustaz. Qala lahu al-Hasanu ahsanta ya A'rabi Ya khairul Arabi apa? umuri A'rabi Ustaz. Ya Ya A'rabi Arabiyu.
Arabi. Ya Arabi khairul umuri awsatuha fa innal wasato ha huna al mutawassitu bainal wali wal jafi. Nah, Undur hasbuk, hasbuk. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Ahsanta, bagus sekali pertanyaanmu, wahai orang Arab Badui. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, yaitu maksudnya ghaliban. Umumnya, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Di sini kita jumpai faedah, ini dari Al-Mufradat, bahwasanya yang mengucapkan ungkapan yang terkenal, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan, itu Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Diingat baik-baik. Dia bukan hadis Nabi, namun perkataan tabi'in. Maka wasat di sini artinya adalah al-mutawasit yang pertengahan di antara al-ghali yang berlebihan, tidak pula jafi, seenaknya. Itu. Tadi kemudian kita baca, tadi terakhir ada kutipan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ada catatan kaki tentang maghdubi 'alaihim dan ad-dallin. Masih ja? Baik. Nomor 2 saja. Ya, catatan kaki nomor 2. At-ta'liq raqam atsani. Al-maghdubu alaihim al-yahudu wad-dalluna an-nasariyu An-Nasara. an-nasara. Wa qad warada dzalika min hadits Adi. Adi Ibn Hatim Ibni berarti. Ibn Hatim wa min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhuma wa hadithi Adi radhiyallahu anhu wahdihi hasan wahdahu hasanun wa inna Wa inin tafa'a bi ghairin wa illa ma darrahu. Nah, hasbuk. Jadi di sini dijelaskan yang dimaksud dengan maghdubi alaihim adalah al-Yahud, Yahudi, dan ad-dallun adalah Nasrani. Dan ini yang dimaksudkan adalah contoh. Ini contohnya. Sehingga orang yang meniru orang Yahudi, ya dia maghdubi alaih. Dan orang yang meniru ad-dallun, orang yang meniru Nasrani, ya dia ad-dallun. Intinya Yahudi itu berilmu namun tidak beramal. Sehingga orang yang berilmu yang rusak, ustadz, kiai, dan yang lainnya, itu adalah maghdub alaih. Dan ustadz, kiai yang mengikuti jejak al-Yahud itu disebut dengan sebutan ulama usu, disebut juga dengan ulama ul-fajir, alimul fajir, alimun fasik. Disebut juga kalau di bahasanya Al-Ghazali misalnya di Ihya Ulumuddin disebut dengan ulama ud-dunya. Waddalun adalah orang yang semangat ibadah namun tanpa landasan ilmu, yaitu ilmu yang cukup. Artinya punya ilmu tapi ilmunya nggak cukup. Waqad warada dzalika, terdapat hal itu, itunya kembali ke kalimat maghdubi alaihim al-yahud ad-dallun an-nasara. Nah, tadi saya sampaikan kalau dzalika tilka itu seringkali kembalinya ke jumlah mufidah. Terdapat hal itu, keterangan semacam itu dalam
hadis Adi bin Hatim dan hadis Abu Dzar. Ini para ulama hadis itu menghitung hadis itu berdasarkan sanadnya. Dan disebut dengan ya, yang jadi patokan itu sahabat gitu. Hadis Adi bin Hatim dan hadis Abu Dzar. Nah, di sini sampaikan hadis Adi bin Hatim semata-mata tanpa didukung dengan hadis Abu Dzar itu derajatnya sudah hasan. Jadi sudah hasan namun tidak sampai ya, tidak perlu dibantu dengan riwayat yang lain. Ini namanya apa Pak Arifin? Halo Pak Arifin? Jadi hadis hasan tanpa dukungan yang lain. Iya, namanya Pak. Di pelajaran mustolah. Apa Ustaz? Saya terluput. Ya, namanya apa Pak Gani? Ini kalau untuk istilahnya At-Tirmidzi, Ustaz, lupa nah, Ustaz. Hasan Sahih. Anda lupa, Ustaz, yang ini, Ustaz. Ini apa Oka? Hasan li zatihi, Ustaz. Nah, Hasan lidzatihi. Hasan tuh. Jadi dia tanpa perlu dibantu hadis Abu Dzar, hadis Adi bin Hatim itu kualitasnya hasan. Berarti namanya Hasan lidzatihi. Kalau dia menjadi hasan dengan bantuan hadis yang lain namanya apa? Bighairi. Bighairi, Hasan Ustaz. Sama dirihi. Li ghairihi. lighairihi. Wa in intafa'a bighairin, meskipun hadis Adi ini ya mendapatkan manfaat bighairin dengan kehadiran hadis yang lain. Apa manfaatnya, Pak Oka? Hadis hasan ketika dikuatkan dengan hadis yang lain. Apa manfaat yang dia dapat? Naik jadi ini, Ustaz. Hadis sahih li ghairihi, Ustaz ya. Ya, nah hasan tuh. Manfaatnya adalah dia naik status dari hasan li dzatihi ketika ada Abu Dzar berarti jadi sahih li ghairihi. Wa illa seandainya tidak ada hadis Abu Dzar madarahu. Itu tidak masalah. Dia tetap hadis yang kuat. Itu hasan li dzatihi. Nah, ya, kemudian kita lanjut mana ini lanjutnya? Oh ya. Ya, silakan Pak Arifin. Ustaz, yang wal maghdubu alaihim. Wal maghdubu alaihim hum. Ustaz, sebentar, Ustaz. Saya nyalakan video. Wal maghdubu alaihim hum ahlul ifrati wal ghuluwi wad-daluna hum ahlut tafriti wal jafai wala yalzamu min dzalika anna kiltat ta'ifataini salimatun min uyubit ta'ifatil ukhra fal yahud. Nah, wal maghdubi alaihim termasuk maghdubi alaihim adalah ahlul ifrat wal ghulu. Orang-orang yang dalam beragama modelnya adalah berlebihan. Ya. Punya prinsip kalau bisa diharamkan, kenapa tidak diharamkan? Ya. Kalau bisa diharamkan, ya kenapa harus makruh? Itu semangatnya ahlul ifrat. Kalau bisa diharamkan, kenapa harus dimubahkan? Nah, itu semangatnya ahlul ifrat. Dan ini punya ilmu, gitu berarti ya punya ilmu namun ifrat. Namun ilmunya itu menyebabkan dia kenceng, gitu kata orang sekarang.
kokoh bahasa lainnya. Tapi kokohnya kokoh yang overdosis. Wadolun, sedangkan yang sesat adalah ahlu tafrid, orang yang seenaknya, wal jafa, dan orang yang ya semaunya, nggak taat aturan. Sering saya bahasakan dengan kurang dosis. Oh, ini hijau keluar ya. Walayal zamin dalika, dan tidaklah mesti. Jangan diterjemahkan ya dengan tidak lazim ya. Tidak Lazim mesti. bahasa Indonesia itu artinya umum. Padahal yalzam di sini bukan lazim bahasa Indonesia. La yalzam itu tidak mesti, Tidak harus. ya? Tidak harus. Tidak berarti bisa, Ustaz. Hah? Tidak berarti. Iya. La yalzam min dalika, dalikannya kembali ke ini. Jumlah. Al-maghdubi alaihim ahlul ifrat wal ghulu ad-dallun hum ahlul tafrit wal jafa. Itu satu kalimat itu tempat kembalinya dalika. Tidak mesti ketika maghdubi alaihim itu ahlul ifrat bukan berarti dia tidak punya tafrid. Cuma yang dominan pada dirinya adalah ifrat. Demikian juga ad-dallun itu ahlul tafrid bukan berarti tidak punya ifrat. Tapi di sini berlaku kaidah usul fikih al-hukmu lil ghalib. Labeling itu untuk yang dominan. Kalau orang itu overdosis dalam dominan perkaranya, ya maka dia ahlul ifrat. Meskipun di sejumlah hal dia pertengahan, dia sejumlah hal dia bahkan tafrid. Gitu. Tapi al-hukmu lil ghalib. Tidaklah mesti dari hal tersebut, bahasanya masing-masing dari dua kelompok ini, dua grup ini terbebas dari kejelekan kelompok yang lain. Jadi ahlul ifrat itu tidak mesti selamat dari tafrid. Boleh jadi dia plus tafrid. Ahlu tafrid itu tidak mesti selamat dari ifrat. Boleh jadi dia ifrat di sejumlah bab. Nah, oke. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Qala muallif hafizahullahu ta'ala wal yahudi fihim Wal ifrat. Yahudu. Oh, iya, Ustaz. Assalamualaikum. Fal yahudu fihim ifratun wa jafa'un. Wa nasara fihim tafritun wa guluun. Wa bi qadri fahmil mar'i dinahu fahman sahihan bi qadri tahqiqihi ma aujabahu Allahu alaihi min i'tidali wa akthuhu wa Wah, aksuhu, Ustaz. nah, nambah aksuhu. Kebalikannya Ya, aksuhu wa aksuhu. aksuhu aksuhuna. Nah, fal Yahudu maka Yahudi sebagai contoh al-maghdub alaihim, mereka itu punya ifrat dan juga punya jafa. Nasara itu yang mereka contoh ad-dhalin dan mereka itu ahlu tafrid, mereka juga punya hulu. Nah, bebas dari ifrat dan tafrid itu namanya i'tidal, namanya wasatiyah. Nah, wabi qadri dan berbanding lurus. Berbanding lurus kadar pemahaman seseorang terhadap agamanya dengan pemahaman yang benar. Dan berbanding lurus pula dengan tahqiq. Tahqiq itu benar-benar kalau terjemahan dari saya. Benar-benar memenuhi apa yang Allah wajibkan. Benar-benar melaksanakan kewajiban. Maka terwujudlah minal iktidal. Jadi orang itu boleh jadi semakin pemahamannya benar terhadap Quran dan Sunnah, maka dia semakin iktidal. Semakin
kurang bagus pemahamannya terhadap dinahu, berarti terhadap Quran wa sunnah, ya, dia maka semakin kurang iktidal. Nah, kalau orang itu kurang dari iktidal, ya boleh jadi nanti dilihat ya al-hukmu lil ghalib ya. Al-hukmu lil ghalib. Nanti dilihat ghalibnya apa, dominan itu apa pada dirinya. Itu. Maka ketika orang itu diberi label ahlu ifrat, belum tentu dia tidak punya iktidal dalam semua hal loh. Karena ini al-hukmu lil ghalib. Demikian juga ketika satu kelompok, satu person itu diberi label ahlu tafrid, bukan berarti dia tidak punya iktidal. Boleh jadi punya iktidal dalam sebagian perkara, namun labeling tersebut adalah ghalib atau yang dominan pada diri person atau kelompok itu. Nah, demikian juga iktidal dipengaruhi dengan ini. Tahqiq ma'aujabahullah. Bagaimanakah usaha maksimal untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Melaksanakan kewajiban yang datang dari Allah. Semakin dia maksimal, maka semakin iktidal. Nanti jika iktidal itu dominan pada dirinya, jadilah dia ahlul iktidal. Wa aksuhu aksuhu. Dan sebaliknya adalah sebaliknya. Kalau pemahamannya makin jelek, ya pemahamannya makin jelek, maka dia jauh dari iktidal. Maka dia jauh dari wasatiyah. Jika dia dalam menerapkan, melaksanakan kewajiban Allah itu semakin jelek, dia pemahamannya benar. Nah, ini tahqiq, ini praktek ya. Jadi iktidal itu ada sisi teori, itu buah dari faham sahih, dan ada iktidal dari sisi pengamalan. Dan itu turunan dari tahqiq ma'aujabahullah. Merealisasikan apa yang Allah wajibkan. Gitu. Maka jika orang itu pemahamannya tidak benar, maka dia tidak jadi ahlul iktidal. Kalau pemahamannya tidak benar, artinya dia ngerti dalil. Dia hafal, dan dia pintar dalil. Tapi pemahamannya tidak benar. Buahnya dia tidak menjadi ahlul iktidal. Misalnya, dia ngerti dalil keharaman ikhtilat. Laki-laki dan perempuan. Itu haram ikhtilat. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan seterusnya. Dia bisa apal, bisa dalil. Tapi pemahamannya tidak benar. Pokoknya bebaskan diri dari ikhtilat harga mati. Sehingga nanti kalau kuliah ikhtilat, keluar saja. PNS ikhtilat, keluar saja. Itu pintar dalil gitu. Nah, letak errornya di mana itu? Fahamnya. Dia cuma lihat apa? Dia lihat nusus tentang keharaman ikhtilat, namun dia tidak menimbang bahasanya gimana orang itu tidak bisa lepas karena bersih dari ikhtilat dan tidak itu punya peran negara. Campur tangan negara itu sangat dominan untuk ngatur hal itu. Kalau negaranya nggak ngatur hal itu, ya mau tidak akan bisa bebas dari ikhtilat. Sehingga yang dilakukan adalah ya akhafu dararain, ambil yang mana yang lebih ringan. Terus kemudian kalau pengharaman total ikhtilat dalam semua lini itu gimana dampaknya? Namanya i'tibarul ma'alat, pelajaran usul fikih. Itu ada yang disebut dengan i'tibarul ma'alatil umur. Itu ditimbang. Itu perlu ditimbang supaya terwujud faham sahih. Kalau tidak ditimbang, maka tidak akan jadi ahlul iktidal. Nah, demikian juga ini.
pengamalannya orang itu akan jadi ahlul i'tidal jika teori yang bagus itu dia terapkan. Kalau enggak ya enggak. Jadi ahlul i'tidal itu bukan hanya ucapan manis di meja-meja pengajian, di mimbar-mimbar khutbah. Tadi udah Pak Oka, Pak terakhir tadi siapa yang baca? Saya Ustadz. Pak Oka ya. Ini ya Pak Gani. Assalamualaikum Ustaz. Wajib on cam kecuali ada Bismillahirrahmanirrahim. uzur. Oh iya Ustaz. Sambil bawa anak ada bawa ya Ustaz. Oh enggak apa-apa, enggak apa. Mungkin dong. Maaf, ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. bapak-bapak. Kolal kola kok kenapa hilang Ustaz? Mana ya? Kola al-ala sampai Al-alamah kola itu al-ala. Qala al-alamatu Salihu ibni Fauzani ibnu. Ibnu al-Fauzani itu ibnu badal. Kalau salihun, kalau dia salihu, berarti ibnu. Oh. Qala al-alamatu Salihu Salihun ya Ustaz. Salihu Salihun benu. Salihu ibnu Fauzani Fauzana. al-Fauzani Kalau alam itu Fauzana ada alif nun, Utsman, Sulaiman, maka dia gimana? Gimana Pak Arifin? mansub ya. Hah? Ibnu Fauzana Ghairu Itu musallim. al-Fauzanu ya Ustaz. mamnu minas sorfi. Ya. Jadi Salihu benu Fauzana. Kenapa Fauzana? Enggak Fauzani. Karena apa? Nasar. Kenapa Pak Koni? Pak Gani? Mamnu min asyarf Ustaz ya. Nah, Hmm. Al-Fauzanu baru Al-Fauzanu ya Ustaz. Atau tetap Al-Fauzan Al-Fauzana tapi dia Solihu ya badalnya atau Saleh. Al-Fauzanu Nah, hafidhahullahu ta'ala falhuluwu fal falhuluwu halakun fid dunya wa halakun fil akhirati wala ya'ti bi khairin abadan wa dinullahi bainal ghali fihi wal jafi anhu wa dinullahi wasatun wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. ya, Al-Baqarah hasbuk. Sebelum kita lanjut, maka berdasarkan kalimat yang tadi kita baca, maka iktidal demikian juga wasatiyah itu melekat pada Islam itu sendiri. Karena dia adalah buah dari pemahaman Islam yang benar dan praktek Islam yang benar. Jadi Islam yang wasati, Islam yang pertengahan, ini slogannya MUI di tempat kita, itu bukan sesuatu yang ditambahkan kepada Islam. Ya, bukan sesuatu yang ditambahkan kepada Islam. Tapi ya Islam itu sendiri, wasatiyah itu dalam konsep yang benar, moderat dalam berislam itu adalah praktek Islam yang benar, pemahaman Islam yang benar dan praktek Islam yang benar. Maka dia sama dengan Islam itu sendiri, bukan unsur tambahan yang ditambahkan pada ajaran Islam. Lain halnya misalnya dengan Islam liberal. Itu Islamnya dikasih unsur tambahan supaya jadi liberal. Ada Islam kiri. Itu kirinya ditambahkan ke dalam Islam. Sehingga dia sesuatu yang bersifat eksternal. Tapi kalau wasatiyatul Islam, itu sama dengan Islam itu sendiri. Itu mengajak pada orang untuk tadi, yang pertama, pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, praktek berislam yang benar sebagaimana yang Allah wajibkan. Ya. Kemudian kita lanjut perkataan Syaikh Al-Fauzan, hulu itu sebab kebinasaan di dunia dan di akhir. Tidak akan mendatangkan kebaikan abadan sama sekali. Karena agama Allah itu pertengahan, bukan hulu dan bukan jafar. Bukan berlebihan dan bukan seenaknya. Agama Allah itu wasaton pertengahan.
Nah, lanjut Pak Arifin. Nah, Ustaz. Berarti dari wasatun bainal hulwi wa bainal jafai wa hadhihi al-ummatu udulun khiyarun laysa fihim huluwun wa laysa fihim jafaun wa innama fihim al-i'tidalu hadha huwa tariqun najati daiman wa abadan. Nah, wasaton artinya agama Allah itu pertengahan, bebas dari hulu dan jafa, berlebihan dan seenak. Wahadil ummatu dan umat ini udulun khiyarun. Udulun di sini artinya pilihan apa? Ya, khiyar sama dengan khiyar. Pilihan. Nah, kemudian kalimat setelahnya itu penjelasan untuk khiyar itu sendiri. Atau alasan. Kenapa khiyar? Dan apa syarat untuk khiyar? Laisa fihim khuluwun. Tidak ada pada diri mereka hulu. Tidak pula ada pada diri mereka jafa. Namun yang ada hanya iktidal. Berarti apa? Iktidal, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah sebab dari menjadi umat yang terbaik. Ya, syarat untuk jadi udulun wa khiyarun adalah menjadi ahlul iktidal. Orang yang proporsional. Proporsional kalau membenci, proporsional kalau mencela, proporsional dalam beribadah, proporsional dalam menunaikan hak manusia, dan seterusnya. Wa hadza huwa tariqun najat, inilah jalan selamat. Daiman selamanya itu jalan selamat itu iktidal. Abadan dan seterusnya jalan selamat itu iktidal, yaitu jalan selamat dalam beragama itu dengan iktidal. Diambil dari I'anatul Mustafid. Ya, oke. Assalamualaikum Ustaz. Qala mu'alif hafizahullahu ta'ala wa man fahima muradallahi azza wa jalla wa murada rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal lazima sabilal mu'minina aminal fitnati wa Fitnatan. kana amina fitnata. Assalamualaikum Ustaz. Wa kana miftaha khairin ala nafsihi wa ala ghairihi wa intafa'a wa nafa'a wa saluha wa aslaha Hasbuk. bi Paman fahima, siapa yang memahami keinginan Allah Azza wa Jalla dan keinginan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walazima dan komitmen dengan sabilal mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Siapa itu sabilal mu'minin? Siapa Pak Oka? ahlu sunnah wal jamaah Ustaz. Ya, jalan para sahabat. Dapat. Ya, jalan para sahabat dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, ya, dalam berakhlak. Amin al fitnatah. Maka dia aman dari kerusakan. Fitnah di sini maknanya kerusakan agama. Dan kerusakan agama itu bukan hanya tafrid ya. Tapi ifrat itu juga kerusakan agama. Mengharamkan yang tidak haram itu ifrat. Jadi serba mengharamkan itu juga fitnah, sebagaimana serba membolehkan tanpa dasar atau dasarnya tidak kuat itu juga fitnah. Dan adalah hal itu, itunya kembali kepada fahima muradallahi, itu adalah kunci kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Sehingga intafa'at, dia bisa mengambil manfaat, wa nafa'at, dan memberi manfaat. Wasaluha, dia baik untuk dirinya, wa aslaha, dan bisa memperbaiki pada pihak lain. Nah, Gani.
khilafin min ittirabi fi hadal babi fa innahu bayin bayinun fa Ya innahu beni. ya bani fa innahu ya bani yahdi Ya, yahdimu. summa yahdimu wa rubama kana doruruhu Dararuhu. wa ka wa rubama kana dororuhu a'dama min naf'ihi wattar wattarikhus wattarikhus sabiki wal Sabiku. uh, wattarikhu as-sabiqu wal ah wal Lahiku. wallahiku yad yadallani ala Yadul. dalika Yadul. yadullani ala dalika tilalatan wadihatan wa kama qala al-qailu Hasbuk. mata Hasbuk. Bikhilafi lain halnya orang yang itoroba goncang. Goncang dimaksud goncang di sini artinya begini dan begitu. Orang yang tidak konsisten fi hadzal babi dalam masalah ini. Maka dia membangun, setelah itu dia menghancurkan. Ya, maka orang yang ifrat dalam beragama itu yang terjadi dia membangun kemudian menghancurkan. Dia ajak orang-orang yang misalnya ahli maksiat untuk tobat, jadi orang yang soleh, tapi karena dia ahlul ifrat, maka orang yang tobat dari kemaksiatan tadi berubah jadi ahlul ifrat. Nah, kalau ternyata mencetak ahlul ifrat, orang yang berlebihan, maka hakikatnya yahdimu, dia menghancurkan. Dia menghancurkan, tidak membangun seutuhnya. Waruba maka nadaru a'zama min naf'ihi. Masya Allah ini. Benar sekali. Waruba maka nadaru bahkan boleh jadi orang-orang yang tidak proporsional. Misalnya orang yang ahlul ifrat, itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dakwahnya yang luar biasa, ngajak orang untuk tobat dari kefasikan, untuk tobat dari kemaksiatan, kemudian dicetak untuk menjadi ahlul ifrat. Nah, ini malah hasilnya kata beliau itu kata Syaikh Fauzan ya kata saya enggak ini berarti sudah perkataan penulis ya. Itu malah lebih parah gitu, lebih bahaya daripada manfaatnya. Watarihus sabiqu dan sejarah yang telah berlalu dan sejarah yang akan datang menunjukkan hal itu. Bahwasanya bahaya dari orang yang tidak i'tidal, misalnya ahlul ifrat, itu lebih besar daripada manfaatnya. Misalnya ahlul ifrat di masa silam, Mu'tazilah misalnya. Misalnya Khawarij misalnya. Ketika dia mendakwai manusia, orang-orang untuk baik agamanya, untuk religi, namun ternyata religinya dicetak jadi Khawarij. Ini lebih besar bahayanya daripada manfaat. Demikian juga orang-orang sekarang ahlu yang disebut dengan ghulatut tajrih, orang yang mudah untuk menghabisi para dai, yang ini ahlul ifrat. Nah, ini bahayanya boleh jadi dorornya Obama ya. Itu lebih besar daripada manfaat. Dan fakta sejarah ini kata beliau dalalatan wadih. Sangat gamblang menunjukkan hal itu sebagaimana seorang perkataan penyair.
mata yablul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdimu. Kapan bangunan itu bisa satu hari nanti terwujud sempurna? Jika engkau bangun, namun orang lain menghancurkannya. Engkau bangun, menginsafkan orang dari jalan kemaksiatan, setelah itu ini, diserahkan kepada orang lain untuk lanjut belajar, namun ternyata malah jadi hancur karena jadi ahlul ifrat. Nah, kemudian kapan jadinya? Itu. Ustaz Roni. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Bismillah, qala al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala. Wasimamul amani. Oh ya, bentar. Wasimamul amani yakunu ba'da taufiqillahi jalla sana'uhu lil mar'i bil fahmi sadidi linususil kitabi wa sunnati wa minal ma'lumi annana lasna awwala man khutiba binususil kitabil muhkami wa sahihi sunnati walakin qad sabaqana ila dhalika ajyalun wa qurunun munzu zamanin sahabati radhiyallahu anhum alladzina syahidu tanzila wa asaru ta'wila waliza kana minal lazimi liman arada najata an yasluka sabilahum wa yafhama dinallahi bifahmihim wa fahmi tabi'ina lahum bi ihsanin kama qala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Nah, wasimamul amani dan kunci pokok keamanan dari ifrad wan tafrid. Simam itu makna aslinya apa ya? Semacam Katup, Ustaz. ya katup gitu. Katup itu bahasa teknik aslinya. Aslinya simam itu bahasa teknik. Kemudian ini dibawa, berarti dia sesuatu yang fisik ya. Kemudian ini dibawa kepada hal yang abstrak. Katup pengaman dari ifrad dan tafrid setelah hidayah dari Allah Jalla Tsana'uhu bagi seseorang adalah bifahmi sadid. Memiliki pemahaman yang tepat. Tidak pakai syaya, bukan fahmi syadid, pemahaman yang keras, namun pemahaman yang tepat. Tepat itu boleh jadi tegas di satu waktu dan boleh jadi lunak di satu waktu yang lain. Terhadap teks Al-Quran dan hadis. Satu hal yang telah diketahui bahasanya kita itu bukanlah orang yang pertama kali khutibah, menjadi sasaran, menjadi mukhotob, menjadi sasaran dari sasaran untuk mendapatkan teks Al-Quran yang muhkam, yang jelas maknanya, dan hadis yang sahih. Akan tetapi kita telah didahului oleh ajyalun, banyak generasi, ajyal jamak dari jil, wa qurunun dan banyak generasi sejak zaman sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah orang-orang yang menyaksikan at-tanzil, turunnya Al-Quran, wa asaru dan mereka semasa dengan at-ta'wil, masa dengan penafsiran Al-Quran yang langsung ditafsirkan oleh Nabi. Oleh karena itu, satu hal yang jadi satu kewajiban bagi orang yang ingin selamat adalah menempuh jalan mereka para sahabat. Dan memahami agama Allah dengan pemahaman mereka. Dan pemahaman orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan apa itu pemahaman sahabat? Pemahaman sahabat itu terdiri dari dua hal. Qawaid dan akwal. Pemahaman sahabat itu ada dua hal. Ada berupa akwal, perkataan. Sejumlah perkataan, misalnya Allah itu istawa alal ars. Kita mengimani azab kubur. Ini
fahmu sahabat berupa aqwal. Kemudian ada yang kedua, fahmu sahabat berupa qawaid. Di antaranya misalnya kaidah dalam kaidah bahasanya hadis ahad itu bisa menjadi sumber akidah. Bahasanya kita berdalil tidak hanya dengan Al-Quran namun juga dengan hadis. Ya, demikian juga kaidah bahasanya al-umum baqi ala al-am baqi ala umumihi. Ila idza yujadu al-mukhassis. Dalil umum itu ya sebagaimana biarkan sebagai dalil umum kecuali ada dalil yang mentaksisnya. Ini qawaid. Mengikuti hal ini dan menerapkannya itu bagian dari mengikuti fahmu sahabat. Gitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 100. Ya, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Sebelum diakhiri, silakan jika ada pertanyaan terkait dengan tema yang kita bahas, boleh jadi bacaannya, boleh jadi isinya. Ustaz, kalau apa? Ini kan Ana belajar lagi yang baca kitab, Ustaz. Bagusnya mulai dari mana ya, Ustaz? Soalnya Semuanya Ana di bagus. Ilmi juga kemarin sempat ada yang apa? Tasrif itu